alumni yang tiada berniat mudah-mudahan sholat yang kita pakai sama-sama mendirikan sebuah masjid di baru yang kami sudah melihat strategis tadi yang terangkat tadi posisinya untuk kegunaan membangun umat bagi masyarakat banyak bukan saja pariwisata dan juga
Nyatanya kita ketahui Kalau dikencang denging, dikencang denging. Ya. dari yang tua-tua, yang sudah kenal berapa agama, asing yang malazir, itulah ada dia yang kedua. Dan yang asing ini ada dia, berasal dari dia. Dan yang generasi kita, pada ini banyak yang kita kenal sudah jadi laksamana, sudah jadi jenderal, sudah jadi tokoh nasional, bukan tokoh provinsi saja, bukan tokoh daerah, sudah tokoh nasional, tapi belum sempat kita dapatkan atau kita himpun atau kita bawa untuk peserta sebagai unsur pada alumni untuk kita membangun atau mengembangkan sekolah yang kita cintai. Mungkin soal nanti kita berbanyak mendapatkan ini semua, apa yang tidak menjadi kesempatan, dia kembali kenyataannya. Oleh karena kita sudah memulai untuk memperlihatkan akan untuk kedepannya. Kita jadi
keberadaan PAA demi apa nanti akan lebih sempurna lagi untuk kedepannya. Kalau kita yang nanti akan menyalakan para bermanfaat dan alumni kepada SMP Tienam yang kita sekarang ini sudah berbuat, sudah mencatat fitrah kita dengan batasan mungkin sebuah masjid di Gado-Gado. Itulah fakta yang nyata yang bukan dari Bapak untuk nama ada dia tapi juga mudah-mudahan ada dia akan selalu dikenal orang banyak jadi kerjaan kepada masyarakat oleh karena bisa memberikan satu ibadah tempat ibadah yang strategis tempatnya itu bukit Gado yang menjadi wisata-wisata Padang yang nantinya akan banyak singgah insyaallah kita bakal Bapak-Ibu sekalian, walaupun Pak Imam menyebutkan kita baru sudah tahun dan kita baru tadi tapi apa yang kita lakukan, kita sudah mencoba. Besok saja sebagai wadah yang mengelola misalnya kami percaya baru 2-3 tahun ini baru 2 tahun lalu dari yayasan saja bersama dengan Bapak kalian mengusahakan memulai untuk mendirikan masjid di kita minta itu. Langkah-langkahnya dengan pembicaraan kita bersama Pak Imam mengharapkan dukungan kepada yayasan. Nah itu pasti dengan serta-merta kami dengan kebahagiaan kesudahan langsung menjawab itu pasti dilakukan. Mendukung, mendorong dan bersama menyelesaikan, menyiapkan persiapan sedemikian rupa. Mungkin oleh karena kita namanya baru mengelola, dia karena belum jelasnya bagaimana posisi organisasi kita, bagaimana sistem yang kita lakukan secara manual, maksudnya adanya ibu ganti dan ibu datang kami ketemu yang lain mungkin banget kemudian bagaimana cara kita memanggil itu mungkin intinya kotak-kotak amal itu juga di setiap sekolah yang ada di setiap sekolah di masjidnya dan kotak amal itu yang berkaitan dengan himpunan dana yang kontennya bisa diberikan kepada usaha yang baik murid, baik guru, baik karyawan, baik pengawas dan unsur para keluarga usaha biaya yang ada dan lingkungan lebih nantinya akan bisa menyalurkan amal baktinya melalui kotak-kotak seperti kotak-kotak amal yang kita siapkan tadi intinya di ini yang baru bisa kita lakukan yang akan bisa kita realisasikan dalam waktu yang dekat ini. Jadi kotak-kotak ini kan kita bikin, oleh karena bentuknya belum pasti bagaimana yang konkretnya. Mudah-mudahan nanti sudah pandai kita dapat bentukan formatnya. Dan itu pertama itu kan merek untuk amal masjid kita di nama masjid kita bikin stikernya kita tempelkan pada kotak itu nanti. Nah, ini mudah-mudahan secara alamiah ini murid, siswa, dan guru karyawan keluarga besar BNI akan spontan akan melihat perlunya partisipasi daripada keluarga besar BNI untuk mensupport dengan melalui dompet amal yang kita lakukan atau pertama atau nantinya.
Itu yang pimpinan tanya. Dan yang kedua, Bapak sekalian, sudah dia baru saja bekerjasama atau membuat MOU dengan Bank Negari. Bank Negari banyak membantu kepada dia dan baru mereka berhasil untuk menetapkan kepada dia dan kita bekerja dengan MOU. Kita juga sudah memberikan slide kepada mereka bahwa kita dari alumni ekonomi masjid dan waktu itu Bank Negara mitra kita sangat mendukung. Dan mudah-mudahan dengan surat yang sudah disiapkan Ibu Yanti, sudah kita ikut bersama menanganinya dari Yayasan memperkuat ini. Kemudian surat itu sudah di Bank Negara dan juga akan menjadi support yang kita harapkan juga daripada mitra kita untuk membantu usaha kita mengumpulkan dana persiapan mungkin membuat mesin kita ini. Dan mungkin banyaknya lain nanti kalau ide-ide yang teman-teman tentang anggota daripada yayasan, daripada dari suara dia, dari yayasan keperluan, suara dia bersama-sama. Kalau sudah namanya bersiponggang ke keluarga besar dia. Bukan saja keluarga besar dia, tapi biasanya umat kalau menegangkan masjid ini tidak mereka berhitung lagi akan memberikan bantuan sumbangan tidak tidak terhenti, artinya tetap akan ada spontanitas dan keinginan kepada untuk menyumbang sudah tetap ada di masyarakat kita. Dan terutama sekali kita mengharapkan dan kita yakin pasti secara keluarga besar ada dia pendirian masjid ini merupakan rahmat dan mukjizat yang terkait demikian karena usaha-usaha kita telah menghasilkan sebuah ide yang sangat mulia untuk masjid dan tempatnya yang strategis di daerah Bukit Gado-Gado. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan ide-ide baru untuk cara lain untuk mendapatkan mengumpulkan dana untuk pendidikan. Yang jelas kebersamaan kita itu yang kita jadi kepada pertama. Yesus ada dia bersama-sama dengan teman-teman dari Yayasan Alumni Cionam menjadi satu kesatuan untuk melanjutkan langkah-langkah tadi apakah secara resolusi Pak Imam itu merencanakan bagaimana tepatnya bersiada tidak masalah, yang jelas di dalamnya kegiatan kita ini kita akan berada bersama sehingga apa yang kita tuju akan bisa kita capai dan bisa kita realisasikan dengan mitra kita yang ada juga kita akan ikut bersama ini atau meneruskan kepada kita. Jadi Bapak sekalian, andai esok ada dia mungkin tugas yang lain ataupun yang mungkin kepada Yayasan Alumni Tionam ini mempunyai program yang lain, mungkin kita akan bersama-sama menunjang dengan menjadikan program juga program pada Yesus pada dia pada umatnya. Jadi katakanlah program pada Yayasan Alumni Tionam ini adalah merupakan juga program daripada Yesus ada dia. Jadi kita bersama yang kita bawa ada nama ada dia dan partisipasi kita adalah untuk ada dia. Mudah-mudahan cita-cita daripada orang tua kita bahwa ada dia ini menjadi terkenal di masyarakat bahwa sebuah sekolah yang tua yang sudah menghasilkan banyak tokoh-tokoh nasional banyak sekali satu persatu yang menjadi tokoh nasional yang berasal dari dia yang nantinya akan mengetahui bahwa dokumen ada dia ini memang patut dikenang dan patut dihargai sebuah sekolah
yang mempunyai prestasi dan andil dalam pembangunan bangsa Indonesia ini. Sebagai informasi pada Bapak sekalian, saya sampaikan pada tahun ini kita di Adabiyah sudah mempunyai sekolah, tingkatan sekolah pendidikan tematika sampai sekolah tinggi, TK, SD, SMP, SMA dua mana di SMA kita SMA Adabiyah 1, SMA Adabiyah 2. Kemudian sekolah tinggi ilmu administrasi yang juga telah menghasilkan sarjana-sarjana sebenarnya sampai saat ini, baru kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah yang ke-10 kali sudah yang ke-10 sebanyak 103 orang. Jadi sudah banyak menghasilkan sarjana dari 2 jurusan. Kita punya jurusan administrasi negara dan administrasi bisnis. Jadi 2 jurusan, dan mungkin nanti dengan ulang tangan dan kemudian bersama kita. Dan inilah yang kita harapkan nantinya bagaimananya alumni sudah berada di mana-mana dia akan mengembangkan sehingga sekolah kita ini yang dulu diceritakan yang sebagai ini belum bisa terrealisasi adalah bagaimana kita mempunyai sebuah universitas. Ini sudah dipromosikan, sudah diproklamirkan lebih daripada 5 tahun yang lalu, bagaimana supaya dia mempunyai sebuah sekolah setingkat universitas. Kita punya sekolah tinggi yang dengan 2 jurusan. Dan insya Allah nanti perkembangannya akan menjadi universitas dengan perkasa ataupun dari usaha-usaha kita bersama dari mudah-mudahan. Saat ini Adabiyah sebagai bagian daripada pendidikan yang berada di Kota Padang mendirikan sebuah monumen sebagai kebanggaan kita yang beda dengan sosial lain. Sebuah monumen di Sumatera Barat, monumen pahlawan nasional yang asal Sumatera Barat. Jadi monumen yang memuat nama-nama pahlawan nasional yang asal Sumatera Barat. Contoh Hamka, Hatta, Yamin dan sebagainya. Ada berapa, kalau salah 15 orang yang baru tercantum di sebuah tugu di depan Hotel Muara. Kalau bagus nanti ada kemudian sana itu kita yang membuat sebuah monumen CD Pak Awal Benjamin, sebuah monumen nasional yang memuat nama-nama pahlawan nasional yang asal Sumatera Barat. Terus yang kedua, pada waktu yang bersamaan juga Pak Awal Benjamin juga almarhum mempunyai perkasa untuk kita ada dia memperkasai membuat sebuah pustaka yang memuat sejarah daripada pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Banyak sekali tokoh-tokoh orang Minang yang berada baik di Indonesia maupun di luar negeri. Misalnya yang di luar negeri ada yang di Indonesia, saya ingat namanya, yang sudah dijalankan sebagai pahlawan nasional yang kemudian diketahui adalah asalnya ada Sumatera Barat. Dan itu memang perlu kita gali dan kita kumpulkan data-datanya. Dan itu Pak Awal Benjamin almarhum mempunyai perkasa ada dia untuk mensponsor ini membuat sebuah pustaka. Dan kita telah memulainya dan terresmikan pada ulang tahun kita yang 100 pada waktu yang lalu. Pada tahun 2015, tahun kita yang ke-100 tahun, dalam 1 abad, kita meresmikan Tugu Abdul Ahmad yang berdiri di depan kampus ini. Bapak Ibu sekalian dilihat Tugu Abdul Ahmad, sebuah pustaka yang merupakan pustaka sejarah yang mungkin kalau Ibu nanti ada kesempatan melihatnya. Pustaka itu khusus memuat nama-nama yang mungkin tidak ada daripada pustaka yang lain
pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal bahwa sudah bersifat nasional, sifat internasional malah yang berasal dari Sumatera Barat. Memang masih banyak yang akan kita cari lagi, yang masih ada kita kumpulkan lagi nama-nama ataupun orang-orang daripada tercatat sebagai asalnya Sumatera tapi dalam tokoh-tokoh nasional maupun internasional. Banyak sekali, dan ini juga menjadi suatu kebanggaan kita karena pada tahun 94 ada majalah Tempo membuat sebuah buletin, memberikan sebuah buletin merupakan pariwara, sebuah pernyataan bahwa Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan gudang daripada tokoh-tokoh Indonesia. Pernyataan itu dikeluarkan dari sebuah majalah Harian Tempo. Jadi masih ada, kita punya clippingnya. Itu pernyataan yang dikumpulkan banyaknya tokoh-tokoh yang berasal dari Sumatera Barat. Dari jumlah penduduk Indonesia ini, jumlah penduduk Sumatera Barat itu katakanlah berapa persen, tapi tidak sebanding dengan yang berbuat atau sudah berpikiran dan mendirikan negara Indonesia ini. Jadi dalam data tersebut tercantum bahwa dikatakan istilahnya Sumatera Barat adalah gudang daripada pahlawan-pahlawan nasional. Itu pernyataan sebagai gudang pahlawan itu adalah daripada penelitian pada wartawan-wartawan daripada majalah Tempo. Kita masih punya nanti berbagai kesempatan bisa membaca, melihat data-data ini. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya tanpa kita ketahui dan kita maklumi bahwa dari dia ternyata yang bisa kita lakukan adalah hal yang sifatnya nasional, juga bersifat untuk memberikan, kalau di Minangkabau kita memberikan suatu monumen yang melukiskan bahwa yang berasal dari ini memang sudah merupakan tokoh-tokoh untuk mendirikan atau menjadi andil untuk perjuangan bangsa Indonesia ini secara umumnya. Dan kami sampaikan lagi Bapak sekalian, Pak Auladin Jamil kecintaannya kepada Sumatera Barat bukan main. Sampai sebetulnya beliau masih merencanakan yang tidak bisa beliau capai adalah kalau bisa di setiap daerah di Sumatera ini, kota kabupaten mempunyai tugu-tugu pahlawan nasional. Contohnya misalnya kalau di Solonto, Telawi itu adalah berasal daripada tokoh Muhammad Yamin, tokoh Adi Nugoro, tokoh wartawan. Jadi di Bukit Tinggi Agam, Muhammad Atta, Muhammad Yamin, banyak lagi. Jadi setiap daerah kabupaten kota itu hendaknya menurut ide dan keinginan Pak Auladin Jamil adalah ada semacam monumen yang menyatakan bahwa daerah tersebut berasal nama-nama tersebut yang mungkin generasi selanjutnya tidak banyak mengetahui. Jadi generasi-generasi bangsa Indonesia yang berasal ini mengetahui juga bahwa dari daerahnya masing-masing juga berasal tokoh-tokoh nasional. Nah, itu yang belum tercapai, kita abadikan keinginan daripada Pak Auladin Jamil untuk seminar pada ini sudah beliau canangkan dulu kepada kita bersama. Yang sudah ada adalah monumen nasional yang kita bikin di Sumatera, di Kota Padang, di Taman Melati, di depan Hotel Indah Muara. Dan untuk informasi kepada ibu sekalian, di samping monumen nasional, kita pada tempat bekas, mungkin tempat Bapak Ibu dulu sekolah, SD ada dia, yang di depan bioskop Raya, bekas kan di pasar ya Bu ya. Itu kita akan bisa bikin monumen di sana juga. Jadi di sana berdirinya sekolah kita Pak. Kita
ada tugu sana dan kita sudah benahi lagi sehingga itu tidak hilang, masih ada tugu sana itu berbunyi. Di sinilah berdiri sebuah sekolah yang bernama SD Adabiah pada tahun 1919. Ada Jadi, lihat tugasnya dulu. Jadi tubuhnya kita bikin sana karena pada zaman wali kota Saruju dulu kita mendapatkan bantuan dan memberikan, dan baru saja kita benahi lagi. Jadi monumen yang kita dirikan dari Adabiah adalah monumen pahlawan nasional yang ada di depan Hotel Muara tersebut, yang tugu yang ada di Desuraya. Dan kemudian kita juga mempersiapkan pustaka sejarah yang menurut Pak Waluyo Jamilu ini akan menjadi cikal bakal pada pustaka sejarah Sumatera Barat. Jadi ada dia yang sumber-sumbernya. Jadi ada dia yang sumber-sumbernya, nantinya akan kita serahkan kepada pemerintah Barat untuk menjadikan pusat dokumentasi kepada tokoh-tokoh Minang yang sebagai tokoh nasional dan pahlawan-pahlawan nasional. Jadi ada tokoh nasional, ada yang sudah jadi pahlawan nasional, yang sudah kemudian jadi pahlawan nasional. Jadi ada yang tokoh yang belum jadi pahlawan Pak, ya, tapi sudah dikenal sebagai tokoh nasional dan sudah mempunyai dalam sejarah bangsa Indonesia ini mempunyai jasa-jasa untuk menaikkan negara bangsa Indonesia ini. Tapi belum jadi pahlawan nasional. Ada yang sudah jadi pahlawan nasional, nah itu yang kita sudah cantumkan tubuhnya di depan Hotel Muara. Jadi itu Bapak sekalian, kami sampaikan beberapa informasi-informasi yang mungkin Bapak sekalian sudah berada di mana-mana, tidak mengetahui, yang mungkin sudah diketahui, tapi belum melihat juga pasti bahwa ada dia. Sebetulnya di samping untuk bergerak dalam bidang pendidikan juga memberikan andil kepada bangsa Indonesia ini, baik melalui pengumpulan data-data sejarah maupun mengumpulkan aset-aset yang sifatkan sejarah bangsa Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya masjid nantinya sudah berdiri sebuah masjid yang didirikan oleh Adabiah akan bertambah lagi. Bukan Sumatera ini sudah ada lagi aset yang disumbangkan oleh insan-insan alumni Adabiah untuk umat beragama Islam mereka semua. Mudah-mudahan ya maksud yang kita lakukan ini menjadi tercapai dan Tuhan akan memberkati. Amin. Baiklah Bapak sekalian, sebagai kata sebagai singkatnya kesempatan ini kami juga demikian, mungkin nanti akan berkembang kalau ada hal yang mungkin kita diperlukan, kami dari SNB akan bisa membantu sponsornya apa yang kita bisa persamakan Pak, ya kita akan bersamakan hingga apa yang kita ciptakan bisa tercapai lagi. Pemirsa demikian kami ucapkan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dibuka Pak. Oh ya, oleh karena ini tugas Pak, saya bukan tugas Pak. Nggak ada tugas dilaksanakan. Ini akan kita penuhi dengan secara resmi rapat evaluasi depannya Pak. Ya, evaluasi daripada yayasan alumni Adabiah 6 ini kita buka resmi yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Asnan. Gitu aja Pak. Iya. Kita lepasnya bagian. Sekarang tinggal warna-warninya aja. Ya, sekarang gitu Pak. Nah, informasi mungkin kita kalau ketemu kan mungkin ada yang saya sampaikan ini. Iya. Terima kasih banyak nih Pak. Udah cerita sejarah Adabiah nih Pak. Saya sendiri nggak tahu ceritanya dari 1905 itu. 15. Iya. Tapi Pak Asmal alumni Adabiah. Saya SD, SMP 60. Ya. Sampai sepan perlu ya Pak. Sedang diproduksi. Mau. Saya tambah SMP. Foto bersama lah. Ya, yuk foto bersama yuk.
Minta yang foto dari luar siapa gitu? Enggak, kita ini masih ada yang musuh. Enggak, mungkin enggak ada lagi. Yang khusus silakan aja. Iya. Kita foto bersama mumpung Pak Asma di sini. Iya. Enggak apa-apa. Ini susah ketemu nih. Yuk. Ya. Ibu-ibu boleh duduk biar kami laki-laki berdiri. Asma duduk. Ya. Pak Asma duduk, ibu kiri kanan, kami berdiri. Siapa yang bisa mulai? Taing, minta tolong ada yang mau tulis. Nah. Mari ibu-ibu sini. Duduk sini Pak. Ya. Sama berdiri aja lah Pak. Enggak, udah Bapak di tengah. Enggak apa-apa, udah. Udah ibu. Ini baru putus satu lagi. Nah, gitu bagaimana? Ngambil tukang foto. Juru jepret. Ini dulu panggil dulu. Pak Yusuf masuk nanti. Pakai masker ya. Oh enggak lah, nanti Kain lagi manggil orang luar. Kain lagi manggil orang. Ya nggak apa siap. Ini extra-nya dulu. Kayak nonton film di raya kan extra banyak. Iya. Dua. Ya biar bebas jempol. Iya. Semuanya lah, enggak. Hidup ada dia. Hidup ada dia. Mana nih Taing nih? Nah, Taing duduk nih. Nah, duduk. Nah, iya. Ibu-ibu duduk. Oh gitu. Ya. Udah sih itu, Teng. Cibo, apa punya? Ini kalau di Arab harumnya Pak Asma 4. Berapa? Harumnya 4. Dia kan kembali otomatis. Dia tunggu dulu baru dibuka lagi. Saya sekarang udah 77, Pak. 77 Pak ya. Sama dengan Ma'ruf Amin. Yang Wapres di malam lihat Ma'ruf Amin mensuntik vaksin. Katanya itu lansia, baru maunya pertama disuntik vaksin. Azirwan, Evi yang belum ya. Ya, di kucing dia. Ya. Dia 9. Pak. Yang apa aja nggak ada ini. Tolong Pam juga boleh. Pak Imam mesti Pak Man. Untuk yayasan kita ini ada ulasan ini. Ada undang-undang yayasan itu ada tahun 2001 dan 2004. Iya. Nah, ini undang sebagai yayasan kita. Undang-undang yayasan. Undang yayasan ya. Nanti kita padukan aja. Kita ambil. kita terakhir foto belakang itu. Iya. Silakan. Itu ya. Foto dari Contoh, fokus itu aja. Ini untuk kami Pak. Nanti nggak punya lagi. Pinjam. boleh. Pinjam ya, pinjam. Pinjam di